Banyak sahabat terbunuh, terluka. Datang laporan kepada Nabi Muhammad, teman-teman kita banyak yang terluka, sumpahi mereka, kutuk orang-orang yang memerangi kita. Nabi menjawab dalam situasi perang, ma bu'itstu la'anan wala sabbabah. Saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang caci maki, bukan sebagai tukang laknat. Itu bukan saya. Habis ini kita lagi perang, innama bu'itstu rahmatan lil alamin. Aku walaupun perang atau aku diutus oleh Allah untuk rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama Islam tidak dibela dengan makian. Agama Islam tidak dibela dengan cacian. Agama Islam berjaya di bumi Indonesia ini, di semua tempat di seluruh penjuru dunia, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kegigihan, dengan kesungguhan di dalam mengemban dakwah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan manusia kepada kebaikan dengan cara baik-baik. Nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan kita amar ma'ruf dengan cara yang mungkar, atau nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Jadi dua mungkar sekarang yang perlu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam 12 Rabi'il Awal, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini, Istana Kepresidenan di Bogor. Kita doakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, insya Allah diberikan kesehatan, afiah. Begitu juga segenap para petinggi negara, lembaga tinggi negara, para menteri, para perwakilan negara-negara asing, para duta besar, dan semua para hadirin, para hadirat, dan adik-adik kita, anak-anak yatim yang hadir tengah-tengah kita di sini. Masya Allah, mereka mendapatkan tempat duduk di depan. Masya Allah, di depan dari duta besar, di depan daripada pejabat-pejabat tinggi negara. Mengapa? Mengapa? Dimuliakan anak yatim semata-mata karena mereka mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal dunia, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena setiap kita melihat anak yatim mengingatkan kita akan yatim yang paling mulia di alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah datang membawa rahmat dan kasih sayang kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda yang lemah, kepada fakir miskin, kepada semua orang, didasari dengan rahmat dan kasih sayang. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala saat memberikan misi kepada Nabi Muhammad, misinya misi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan misinya satu, semata-mata hanyalah rahmatan lil alamin. Tidak ada misi yang lain selain daripada rahmat tersebut. Tapi Nabi berperang, Nabi berjihad, Nabi berjuang untuk menegakkan rahmat, untuk menjaga rahmat, untuk menstabilkan rahmat dan kasih sayang di muka bumi ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di dalam berdakwah tersebut, Allah ta'ala menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajak mereka, ajak sekalian manusia, ila sabili rabbik, menuju jalannya Allah, birrahmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan nasihat al hasanah yang baik. Al hasanah yang baik, bukan yang tidak baik. Tapi kita perlu argumentasi, perlu berjidal, perlu berdebat. Saat langkah-langkah itu, langkah ketegasan perlu diambil, wajadilhum billati hiya ahsan. Ambil langkah yang tegas, jidal, debat,
tapi dengan cara yang terbaik, al-ahsan. Tahu al-ahsan? Ada hasan, baik, mana yang terbaik? Prioritaskan yang terbaik di dalam bersikap, di dalam berucap, di dalam berdakwah, sehingga itulah yang paling tepat. Allah Ta'ala menyatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sesungguhnya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Andaikan engkau bersikap kasar, kaku, keras, bersikap kasar, kaku, faddan ghalidhal qalbi, dengan hati yang keras, ucapan kata-kata yang kasar, lan faddu min haulik, mereka akan kabur dari sekelilingmu. Nabi Muhammad orang yang paling tampan, Nabi Muhammad yang suaranya paling indah dan merdu, aromanya paling harum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Rasulullah gentar melihat wibawanya Nabi Muhammad, tapi begitu dia sudah duduk bersama Nabi Muhammad, mendengar, melihat, menatap Nabi Muhammad, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diakui oleh kawan dan lawan, hingga mereka pun, bahkan orang-orang non muslim, saat berkunjung kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti saya melihat sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang wajahnya paling tampan, suaranya paling indah, aromanya paling harum, disukai oleh semua orang. Allah Ta'ala nyatakan, kalau engkau berhati kasar, kaku, dan berucap kata-kata yang kasar, orang bakal kabur, menjauh. Apalagi kita yang wajah kita pas-pasan, apalagi kita yang suara kita tidak semerdu Rasulullah, aroma kita tidak seharum sewangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjauh, yang menentang engkau, diajarkan untuk bersikap lemah lembut, menarik mereka. Kemudian diperintahkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Masya Allah, berbeda, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan Allah untuk mereka. Dan bukan sampai di situ aja, wasyawirhum fil amri, ajak mereka untuk musyawarah di dalam perkara. Sehingga dikatakan dalam sejarah, tidak ada orang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya melebihi Nabi Muhammad. Bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, bahkan beliau rela meninggalkan pendapat beliau sendiri untuk pendapat mayoritas dalam hal-hal yang bisa menerima pendapat mayoritas. Tapi kalau dalam hal-hal yang memang sudah baku tidak menerima pendapat manusia, maka Rasulullah tetap teguh berpegang dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Nabi Muhammad sampai menegaskan tentang ketegasan beliau. Nabi Muhammad bersikap bukan orang yang lembek, juga bukan orang yang kaku, yang keras tanpa ada rahmat sama sekali, tidak. Beliau tegas. Disebutkan bahwasanya ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza du'i'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Beliau memaafkan apabila kesalahan terjadi menimpa pribadi beliau. Beliau memaafkan, ya'fu yasfah. Namun apabila syariat Nabi Muhammad SAW diganggu, beliau bersikap tegas, tidak mundur sejengkal pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disodorkan, dibujuk rayu dengan harta, dibujuk rayu dengan tahta, dibujuk rayu dengan segala fasilitas, keamanan dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad tidak mundur dari apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala dan berkata, law wada'tum syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an aturka hadzal amr ma taraktuh. Kalau seandainya, jangan lagi cuma itu semua hal-hal duniawi, letakkan matahari di tangan kanan saya ataupun bulan di tangan kiri saya untuk meninggalkan perkara dakwah ini, ajaran dari Allah Ta'ala, saya tidak akan mundur sejengkal pun juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ketegasan beliau tersebut, beliau melakukan jihad, beliau berjuang, dan jihad beliau pun juga dengan aturan rahmat dan kasih sayang. Dipesankan,
bahwasanya ketika menghadapi berperang dengan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, diperintahkan oleh Rasulullah agar tidak mengganggu kaum wanita, dan dipesankan tidak boleh mengganggu orang-orang yang di pasar, dan tidak boleh mengganggu orang-orang yang berada di kota yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kalau musuh sudah berpaling, sudah jangan dikejar. Bahkan Nabi berpesan kepada sahabat, jangan kalian berharap ingin jumpa dengan musuh, berperang dengan mereka. Jangan itu yang menjadi puncak harapan kalian. Jangan itu, kata Rasulullah SAW. Berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala memimpin sebagai panglima peperangan, apa yang saya lakukan ya Rasulullah apabila saya telah tiba di medan perang? Nabi bilang, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka ke dalam agama Islam. Ini sudah berperang, berhari-hari berperang, dipimpin oleh panglima yang baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lanjut perang lagi, dibilang tunggu dulu, tawarkan mereka akan ajaran Islam hingga mereka berhenti memerangi kita. Kemudian Rasul berpesan, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, engkau mengajak satu orang ke jalan hidayat lebih baik daripada engkau bawakan aku rampasan perang, harta yang banyak, ataupun kekuasaan dari sebuah negeri. Itu bukan itu yang saya cari, tapi saya ingin semua orang dapat hidayat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam medan pertempuran tatkala berjihad, banyak sahabat terbunuh, terluka. Datang laporan kepada Nabi Muhammad, teman-teman kita banyak yang terluka, sumpahi mereka, kutuk orang-orang yang memerangi kita. Nabi menjawab dalam situasi perang, ma bu'istu la'anan wala sabbabah. Saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang caci maki, bukan sebagai tukang laknat. Itu bukan saya. Habis ini kita lagi perang, innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku walaupun perang atau aku diutus oleh Allah untuk rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat, dia minum minuman keras, kemudian dihukum. Setelah dihukum terulang kejadian, dihukum lagi dengan hukum yang berlaku sampai 3 kali, dihukum lagi, tertangkap, dihukum. Beberapa sahabat yang lain kecewa dan marah, ini orang dihukum berkali-kali dia tidak jerah. Orang ini pantas untuk dilaknat, semoga dilaknat oleh Allah. Maka Nabi mendengar ucapan tersebut, Nabi marah. Nabi menegur orang ini, la takun lisyaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan di dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dikuasai oleh nafsunya, terkena minuman keras. Jangan kamu membuat dia makin hanyut, makin ikut dengan syaitan, tarik ke dia. Nabi berpesan, unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantu saudaramu baik dia dalam keadaan zalim, jahat, ataupun mazlum, terzalimi, dijahati, bela dia. Sahabat bilang, kami membela saudara kami kalau dia dijahati, dizalimi, ditindas. Tapi kalau dia menindas, dia menjahati, dia zalim, belanya bagaimana? Nabi bilang, dengan mencegah dia daripada kejahatan tersebut. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi bilang, jangan engkau maki dia, sesungguhnya dia tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak melulu orang yang berbuat jahat hanya ada kejahatan pada dirinya tanpa ada nilai kebaikan sama sekali. Bukan, tidak bijaksana pikiran semacam ini. Tidak semua orang yang jahat berarti 100% jahat, tidak. Tapi pasti ada nilai kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Ada satu orang datang kepada Rasulullah di tengah majelis, ya Rasulullah, saya minta izin. Izin apa? Izinkan saya mau jalankan semua syariat Islam, cuma saya izin satu, izinkan saya untuk berzina. Ini kalau di majelis kita ada orang macam begitu, tengah-tengah majelis agama, tahu-tahu bilang saya izin berzina, apa yang terjadi? Mungkin kita pukuli, atau kita marah, kita maki, kurang ajar, tidak menghargai majelis. Tidak. Nabi malah mengatakan, kemari, mendekatlah. Didekatkan orang tersebut sampai betul-betul dekat di hadapan Nabi Muhammad. Nabi bertanya, apakah engkau rela seseorang berzina dengan ibumu? Dia bilang, saya tidak rela, kurang ajar itu. Apa engkau rela ada orang berzina dengan istrimu, atau anak perempuanmu, atau adik perempuanmu? Disebutkan keluarga perempuan yang satu persatu, dan dia berkata, saya tidak rela. Nah begitu juga kalau engkau ingin berzina, bukankah wanita yang engkau ajak berzina, mungkin dia itu ibunya seseorang, anaknya seseorang, istrinya seseorang, keluarganya seseorang. Sebagaimana engkau tidak rela, mereka pun juga tidak rela.
Maka masuk ke akal orang tersebut, dia bilang, betul ya Rasulullah, sekarang saya taubat. Tapi didikan Nabi belum selesai sampai di situ. Nabi bilang, mendekatlah lagi, sampai betul-betul dekat di hadapan Rasul. Rasulullah meletakkan telapak tangan beliau di dada orang itu. Itu orang berkata, wallahi, demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat telapak tangannya dari dadaku, melainkan tidak ada kejahatan yang lebih aku benci daripada perbuatan zina. Hilang, luntur kecintaan kepada perzinaan dari dalam hatiku ini, berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ada seorang wanita, dia mengaku, ya Rasulullah, saya berbuat zina, tolong hukum saya. Maka Nabi berkata, kamu hamil, ya tunggu sampai hamilmu selesai. Sudah selesai melahirkan, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah selesai kehamilanku, susui sampai 2 tahun. Udah selesai menyusui, ya Rasulullah, sekarang tolong dirikan hukum Allah kepadaku. Didirikan hukum Allah. Saat didirikan hukum Allah, ada beberapa orang berkata, orang ini, wanita ini bagaikan seekor anjing yang dihukum. Nabi marah, menegur, tahu apa engkau? Saat ini dia sedang berenang di sungai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang lebih hebat dari dia yang menyerahkan nyawanya untuk menjalankan aturan dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tetap melarang sahabat untuk mencaci, walaupun dia itu orang yang maksiat. Mungkin dia sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi berpesan di dalam hadis beliau, sekarang ini akan datang Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya Abi Jahal adalah Fir'aun dari umat ini, sangat jahat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, putranya Ikrimah akan datang masuk Islam. Tolong, kata Rasulullah, jangan sebut-sebut keburukan ayahnya, kata Nabi Muhammad. Terus Nabi berpesan secara umum kepada para sahabat, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian mencaci maki orang-orang musyrikin yang sudah meninggal dunia, jangan dicaci maki. Mengapa? Yang terganggu yang masih hidup, anak-anak mereka yang masuk Islam, yang masih hidup, mereka terganggu kalau kalian caci maki ayah dan leluhur mereka yang sudah meninggal dunia. Jangan caci maki. Agama Islam tidak dibela dengan makian. Agama Islam tidak dibela dengan cacian. Agama Islam berjaya di bumi Indonesia ini, di semua tempat di seluruh penjuru dunia, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kegigihan, dengan kesungguhan di dalam mengemban dakwah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan manusia kepada kebaikan dengan cara baik-baik. Nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan kita amar ma'ruf dengan cara yang mungkar, atau nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Jadi 2 mungkar sekarang yang perlu dirubah. Tapi kita amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Kita dakwah, menjalankan ajaran Nabi. Siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini jalanku, ini jalannya Rasulullah, caranya Nabi, metodenya Nabi. Apa jalannya Nabi, kita ikuti. Nabi dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah menghakimi apa yang ada di dalam hati orang lain, atau menganggap orang ini jahat selama-lamanya, sial selama-lamanya di neraka. Tidak, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selama 23 tahun berdakwah, diuji, diteror, ditindas, diganggu, diboikot, diperangi, beliau Nabi Muhammad tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahkan tidak pernah menyumpahi kecuali kepada individu-individu tertentu yang disebutkan, yang mana Rasulullah tidak menyumpahi mereka, melainkan sudah terbukti kalau mereka itu min ahlin nar dengan mata pandangan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu tidak disumpahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan di dalam ketegasan beliau, di balik ketegasan juga dengan rahmat dan kasih sayang beliau, Rasulullah berjihad, Rasulullah berperang, Rasulullah gigih berdakwah siang dan malam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan rahmat dan kasih sayang, keindahan Islam di dalam semua perilaku beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada tawanan perang, lihat, tawanan perang, mereka beberapa menit yang lalu membunuhi, memerangi kaum muslimin, ada tawanan perang, Nabi pesan apa? Istausu bil asiri khaira. Saya pesan, perlakukanlah tawanan dengan baik-baik. Hingga
tawanan perang di kota Madinah, mereka mendapatkan jamuan makanan yang paling istimewa. Mendapatkan jamuan makanan yang paling istimewa. Kita membaca ayat di dalam Al-Quran, Allah memuji sekelompok manusia dari ahli baitnya Nabi Muhammad, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang non muslim, dia beri makan. Sayyidina Ibrahim, dia tidak mau makan kecuali bersama tamu. Berjalan 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer mencari tamu, ngajak mereka makan. Awalnya dulu ada orang minta dijamu oleh beliau, maka Nabi Ibrahim berkata, baik, saya jamu engkau, tapi dengan syarat ikuti agama saya, masuk Islam. Orang itu berkata, saya tidak mau. Ya sudah. Tidak lama Allah Ta'ala kirimkan wahyu menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, orang ini dia berpuluh-puluh tahun dia kufur terhadap saya, kata Allah, tapi saya tidak pernah putus rizkinya sehari pun juga. Baru hari ini saya wakilkan rizkinya melalui engkau mengajukan syarat ini dan itu. Maka Nabi Ibrahim mencari orang tersebut, bertaubat kepada Allah, sini ayo jamu ke rumah saya. Bilang, tadi saya minta jamu engkau tidak mau, minta jamuanmu engkau tidak memberikan. Bilang, betul, saya ditegur oleh Allah Ta'ala. Tuhanmu menegur aku, menegur engkau gara-gara aku. Dibilang, iya. Maka sekarang aku ikut kepada ajaranmu, kepada ajaran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh. Nah, karenanya itu saudara-saudara sekalian, kita hendaknya tunjukkan ke dunia ini keindahan Islam di dalam bidang apapun juga. Al-mu'min aina wudi' nafa'. Mu'min dimanapun dia ditempatkan, diposisikan sebagai apapun, manfaat. Mau menjadi presiden, mukmin. Mau menjadi menteri, mukmin. Mau menjadi pejabat, mukmin. Mau menjadi orang di pasar, pedagang, dia mukmin. Sebagai mukmin dimanapun dia memberikan manfaat kepada semua, memberi, membantu, menunjukkan keindahan Islam di dalam profesi apapun yang dia miliki. Angkat citra Islam, bukan menjatuhkan citra dan agama Islam ini. Disebutkan bahwasanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang di Mesir itu rahimahullah, beliau pernah berdialog dengan salah seorang tokoh yang ekstrim begitu, yang mana orang ini kalau ada yang tidak sependapat dengan dia atau beda aliran, beda agama, dia ledakkan, dibunuh, diledakkan. Berdialog, berargumentasi. Kemudian Sya'rawi bertanya, saya mau tanya, kamu ketika membunuhi orang-orang yang tidak sejalan dengan engkau, orang-orang yang beda agama dengan engkau, kamu bom mereka, iya, mereka mati, masuk surga atau neraka? Dijawab, ya masuk neraka. Oh iya. Pertanyaan kedua, tujuan syaitan memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka? Dijawab, syaitan tujuannya memasukkan manusia ke dalam neraka sebanyak mungkin. Ya kalau begitu kamu dengan syaitan sama, satu tujuan, satu misi. Mungkin kamu lebih hebat dari syaitan. Syaitan untuk memasukkan orang ke dalam neraka perlu proses. Itu orang sholat panjang lebar bertahun-tahun, begitu dibikin tidak ikhlas, dibikin riya, dibikin ujub, dibikin makan yang tidak baik, hingga akhir hayatnya masuk neraka. Perlu proses panjang lebar, tapi ini dia lebih hebat, lebih pinter. Sekilas langsung memasukkan orang ke dalam api neraka, tidak. Nabi Muhammad diutus untuk mengevakuasi manusia sebanyak mungkin dari neraka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah lembut dalam segala hal. Ada satu orang, ini terakhir, satu orang berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang, wahai Harun Ar-Rasyid, wahai Khalifah, wahai Sultan, saya mau memberikan nasihat kepada Sultan, tapi terima, maaf, nasihat saya kasar, terima. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, kalau nasihat kamu kasar, lebih baik kamu diem. Loh kenapa? Kamu tidak mau terima? Terus terang, Allah mengutus orang yang lebih baik dari engkau kepada orang pemimpin yang lebih jahat dari saya. Dan Allah berpesan, gula lahu gaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada orang itu dengan perkataan yang lemah lembut agar dia sadar dan takut kepada Allah. Allah mengutus Nabi Musa lebih baik dari engkau, dan Nabi Harun mengutus kepada Fir'aun yang lebih jahat dari saya, mengaku Tuhan. Terus Allah berpesan, ucapkan kata-kata yang lembut. Apa dosa saya kamu mau berucap kasar kepada saya?
Ucapkan perkataan yang lembut, yang santun, sebab kelembutan tidak diletakkan dalam sebuah perkara, melainkan akan menjadi mahkota menghiasi perkara tersebut. Tapi perkara sebagus apapun kalau kasar, tidak baik, tidak ada rahmat di dalamnya, maka tidak akan bisa diterima di dalam hati masyarakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Ya Allah Ta'ala, jadikan kita peneladan sejati terhadap Nabi Muhammad. Para pemimpin kita insya Allah dapat meneladani Rasulullah. Kemudian juga para ulama kita meneladani Rasulullah. Para bangsa, para masyarakat kita semuanya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga kita semuanya meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya satu, solusinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau kita beranggapan saya nggak ketemu solusi pada diri Nabi Muhammad, ya mungkin salah kami ulama-ulama yang kurang pandai mencerminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gara-gara melihat hal yang tidak baik pada diri kami lantas kalian salahkan itu Rasulullah yang salah. Tidak, Rasulullah tidak keliru, saya salah. Tapi Rasulullah tidak salah, Rasulullah tidak keliru. Kamilah yang kurang pandai mencerminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah Indonesia makin maju, makin berkah, dan rakyat Indonesia makin diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemimpin kita, pejabat kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.